Allah juga tidak akan mengazab dan tidak akan menghukum kepada orang muslim yang makan daging babi atau sesembelihan yang lain yang tidak membaca bismillah pada saat menyembelihnya. Allah mengizinkan, bahkan orang muslim yang memakannya tidak durhaka. Tetapi umat muslim yang bagaimana? Nah, perlu ini dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, bahkan wajib kita mengetahuinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada seluruh umat muslim yang beriman kepada Allah untuk menyantap atau memakan daging babi, memakan darah, atau memakan hewan yang dihalalkan, tetapi pada saat menyembelihnya adalah menyebut nama selain Allah, atau tidak bismillah yang dibaca, tetapi istilahnya sesembahan-sesembahan yang lain. Maka itu diharamkan bagi orang yang beriman untuk memakannya. Kita sudah tahu karena itu berdasarkan Al-Quran. Tetapi ada tetangga sebelah kita seperti yang ia di dalam Al-Quran, katanya Al-Quran bertentangan atau kontradiksi ayatnya. Di satu ayat Allah orang muslim, katanya Allah yang disembah oleh orang muslim mengharamkan makan daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, katanya diharamkan. Tetapi di ayat itu juga katanya Allah membolehkan dan tidak berdosa orang muslim yang makan daging babi, terus sesembelihan pada saat menyembelihnya menyebut nama selain Allah, tidak berdosa katanya apabila terpaksa. Memang benar ucapan mereka, namun tidak paham. Kan semua katanya makannya itu terpaksa atau dipaksa. Nah, baik kita jelaskan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jelas, terutama ini daging babi. Diharamkan jelas, termaktub di dalam Al-Quran. Tetapi Allah juga tidak akan mengazab dan tidak akan menghukum kepada orang muslim yang makan daging babi atau sesembelihan yang lain yang tidak membaca bismillah pada saat menyembelihnya. Allah mengizinkan, bahkan orang muslim yang memakannya tidak durhaka. Tetapi umat muslim yang bagaimana? Nah, perlu ini dijelaskan. Kita baca dulu ayatnya ya. Jadi di surat An-Nahl ayat yang ke-115, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bihi pamanib turra ghairu bagi wala adi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya begini, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ini kalau kita baca sepintas atau selewat, memang seperti kontradiksi, seperti percanggahan. Padahal ini bukan. Nah, memang jelas diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang dihalalkan, tetapi pada saat menyembelihnya bukan menyebut atau tidak membaca bismillah, tetapi adalah menyebut istilahnya togut. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, maksudnya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang yang beriman memakannya. Nah, ya begini misalkan, ketika misalkan kita ini terjebak di hutan belantara yang jauh kemana-mana, di saat itu tidak ada makanan sama sekali, berusaha tidak menemukan, tetapi sudah tidak tahan ini, seperti mau mati atau kelaparan dan lain sebagainya. Maka di situ misalkan kita menemukan bangkai apa ini, masih hangat lagi. Daripada kita istilahnya menahan sakit perut atau kelaparan sama sekali, tidak ada makanan yang lain, sudah berusaha, adanya bangkai masih hangat lagi, kemudian tapi bawa korek api misalkan, atau tidak bawa korek api tetapi mentahnya dimakan saking laparnya, maka itu tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukum. Tetapi kita jangan istilahnya niat kita ini atau tekad kita ini menghalalkan, tetap itu adalah haram, tetapi ini sedang darurat bela diri untuk istilahnya menahan hidup, maka terpaksa, tetapi kita tetap ingat dosa kepada Allah, tetapi tidak ada makanan yang lain, maka itu tidak berdosa. Itu yang disebut terpaksa. Daripada tidak ada yang lain. Tetapi jangan berlebihan, jangan melebihi batas. Misalkan sudah makan, mana ada lagi nggak ini bangkai? Atau enak amat, kenapa diharamkan? Itu baru berdosa. Kemudian darah, misalkan kita menemukan darah, darah apa ini misalkan, apalagi masih baru-baru, tetapi tidak tahan ini, kelaparan di hutan belantara, maka di situ dibolehkan dan diizinkan sejenak, karena tidak ada makanan yang lain, tetapi tetap ingat dosa kepada Allah, menerima dosa tetapi terpaksa, daripada tidak ada makanan untuk bertahan hidup, maka tidak berdosa. Tetapi jangan berlebihan seperti tadi, melampaui batas tidak boleh. Kemudian babi, menemukan babi di hutan misalkan, kemudian babi itu kita pukul atau kita intai bagaimana caranya ditangkap, kemudian kita sembelih, dimakan dagingnya, tidak berdosa. Jadi kalau istilahnya sudah ada ini tenaga dan sudah, jangan dilanjutkan walaupun itu masih banyak daging babi. Kemudian hewan yang lain seperti burung atau yang lainnya di hutan itu menemukan misalkan. Kemudian kebanyakan misalkan nih, apalagi tentara, misalkan lagi latihan, lagi perang dan lain sebagainya di hutan, kan perlu tenaga. Kemudian istilahnya tidak ada makanan sama sekali. Kebetulan teman misalkan sama-sama tentara, tetapi teman itu non muslim misalkan. Kebetulan yang menyembelihnya non muslim, teman kita tentara misalkan.
Kita ikut makan karena lapar, padahal dia tidak membaca bismillah, kedengaran lagi membaca Tuhan yang disembahnya selain Allah. Tidak makan, bagaimana makan ini dilarang oleh Allah, tetapi terpaksa untuk bertahan hidup, tetapi hati tetap berdosa kepada Allah. Ya Allah, mengampuni saya, bagaimana ini, daripada saya tidak ikut makan, lapar tidak tahan seperti mau mati, ibaratnya seperti mau sakit keras ini, maka terpaksa di situ karena darurat kelaparan. Itu boleh. Tetapi kalau sudah kenyang, misalkan sudah ada tenaga, bukannya ikhtiar kemana, misalnya sudah ada tenaga mencari makanan, bahkan nanyakan lagi masih ada lagi enggak, burung yang tadi disembelih enak, itu jangan, tidak boleh. Apalagi kenapa ini diharamkan padahal ini enak, itu melampaui batas, tidak boleh. Yang penting kita istilahnya mengisi perut untuk bertahan, sudah cukup. Ditambah dengan pucuk-pucukan juga bisa kalau sudah bertahan, sudah ada tenaga, itu yang dimaksud. Bukan karena menginginkannya. Jadi misalkan mana ini nggak ada babi atau nggak ada bangkai mau dimakan, tetapi kita dalam keadaan misalkan tidak lapar, maka tidak boleh. Kita bukan istilah menginginkan untuk makan itu, tetapi terpaksa, maka itu boleh. Tetapi kita jangan menghalalkan, tetap itu haram. Itu yang dimaksud. Itu yang pertama ya kan. Karena di sini barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, kata Allah, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengasihani kepada orang yang beriman. Karena itu Allah mengetahui dia terpaksa, bukan karena menginginkan. Begitu. Karena Allah mengetahui dalam hatinya tetap sedih, dia menangis karena berdosa. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, misalkan kita terjebak atau sedang mencari nafkah pas ke tengah-tengah lingkungan orang kafir, kita tidak tahu bahwa itu lingkungan orang kafir. Atau misalkan dalam peperangan kita, kemudian ditawan oleh orang kafir, ditangkap. Kemudian orang kafir itu punya daging babi. Kenapa kamu misalkan tidak mau makan ini? Wih, misalkan babi diharamkan bagi muslim. Ayo makan, kalau tidak makan kamu akan dibunuh. Bisa apalagi misal sudah diukur, apalagi sudah mau ditembak dan sebagainya, atau mau ditusuk atau mau digebungin misalkan. Kita tidak ada teman. Itu tidak berdosa. Karena terpaksa daripada dibunuh nih. Begitu kan? Itu tidak berdosa dan tidak akan dihukum, tetapi jangan sekali-kali menghalalkan dan melampaui batas. Sudah kita makan misalkan, masih banyak makan yang lain misalkan, kemudian masih ada lagi bos atau tuan daging babi misalkan, enak, itulah baru istilah termasuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui batas. Itu yang dimaksud teman-teman ya. Jadi ayat ini bukanlah istilah percanggahan, bukanlah kontradiksi, tetapi kita harus memahami tentang ayat ini. Bisa jadi di zaman dahulu kala kita tidak ada di masa itu, Allah Maha tahu, mungkin ada orang muslim sedang peperangan atau lain sebagainya. Di masa Rasulullah SAW menemukan misalkan barang yang diharamkan dalam keadaan kelaparan, terpaksa misalkan, bisa jadi turun ayat ini. Wallahu a'lam. Atau bisa jadi kita sedang peperangan di masa dahulu kala, kemudian kena tangkap oleh musuh, oleh orang kafir, istilahnya supaya ikut membantu mereka berbalik melawan orang muslim. Karena takut terpaksa misalkan ikut memerangi orang
muslim, padahal dia itu orang muslim, ditawan oleh orang kafir, kemudian diberi makan misalkan daging babi atau yang haram-haram, tidak makan bagaimana karena sendirian disergap lagi misalnya. Ayah makan misalnya, tidak makan dibunuh atau sebagainya, maka itu karena siasat bela diri kita boleh di saat itu. Tetapi kalau sudah pergi dari mereka, ya jangan, diharamkan. Itu namanya keadilan Allah, tidak kejam Allah. Kalau kita sedang kelaparan seperti di hutan belantara atau kita di lingkungan orang kafir misalkan, mau dibunuh kalau tidak makan dalam keadaan kita sendirian misalkan, apalagi sudah diukur pakai senjata atau lain sebagainya, atau mau dibakar contoh umpamanya, maka disitulah kita istilahnya diizinkan oleh Allah untuk memakannya demi bela diri, bukan menghormati mereka, menyelamatkan diri hanya di saat itu. Tetapi kita kalau misalkan sudah makan, jangan nanyakan lagi mana misalkan daging bagai atau bangkai atau ayam yang tadi dipotong, nah baru itu melampaui batas. Tetapi kalau kita istilahnya bela diri dan mengatur siasat, setelah itu kita menghilang dan sebagainya misalkan, jangan mendekati mereka lagi, tinggalkan pekerjaan misalkan di situ demi menyelamatkan diri, karena ingat dosa kepada Allah, sampai terus istighfar dalam hati, ya Allah pasti hamba ini ya Allah pasti akan dimasukkan ke neraka, sudah jelas sekali ya Allah, saya makan daging babi karena terpaksa. Begitu kalau orang beriman. Nah itulah teman-teman, bagi istilahnya yang non muslim yang tidak paham Al-Quran, kalau mau paham ya maka belajar, jangan mencela maksudnya. Jadi terpaksa di sini bukan istilahnya memaksa diri sendiri untuk memakannya, ini hanya untuk bela diri dalam keadaan darurat, baik di tengah hutan belantara seperti tadi dikatakan, tidak menemukan makanan, sudah berusaha yang lain, hanya ada yang diharamkan oleh Allah, ular atau babi dan sebagainya misalkan gitu, baik rakyat, baik kita sendiri ataupun tentara, maka itu tidak berdosa. Tetapi jangan melampaui batas, jangan menghalalkan, jangan ketagihan misalkan begitu. Kalau bisa kita berdoa istilahnya, jangan, mudah-mudahan ya Allah jangan menempatkan saya seperti di tempat ini lagi misalkan, kita berdoa, saya tidak mau menemukan hal yang seperti ini misalkan, tapi kita sudah makan karena kita bela diri terpaksa. Yang kedua tadi seperti istilahnya diculik atau disergap, ditawan oleh orang kafir misalkan. Atau bagaimanalah, yang penting kita di dalam istilah lingkungan orang kafir, kemudian kita dipaksa oleh orang kafir suruh memakan yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita makan bela diri, tetapi kita punya siasat. Setelah makan bagaimana caranya kita istilah supaya pergi dari tempat itu, padahal sudah makan karena terpaksa, tidak dimakan mau dibunuh misalkan. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami terutama umat muslim nih. Banyak yang membaca ayat Al-Quran tadi tetapi tidak menghayati maksud-maksudnya. Ini perlu kita pelajari. Karena apa, banyak orang muslim juga yang tidak paham, ikut-ikutan misalkan, walaupun lain bukan daging babi seperti yang lain, padahal itu jelas istilah diharamkan, tetapi kita tidak tahu itu haram karena tidak berilmu, tidak pernah nuntut ilmu. Maka itulah wajib untuk ilmu agama di dalam Islam, supaya kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya apa yang saya kemukakan ini ya, supaya istilahnya tidak saling celak satu sama lain. Apalagi misalkan terutama non muslim, banyak kan di media-media sosial ayat Al-Quran bertentangan di satu ayat katanya, di situ diharamkan bukan daging babi katanya, tapi dibolehkan juga, yang penting terpaksa. Itu kesalahpahaman, padahal bukan itu yang dimaksud. Mungkin itulah teman-teman ya,
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.